Tidak terasa seperti baru kemarin kita ada di gereja ini dalam perjamuan suci tanggal 1 Januari. Tetapi hari ini kita sudah ada lagi di perjamuan suci untuk minggu yang pertama, tanggal 1 Februari. Puji Tuhan, tapi kita terus berjalan menikmati anugerah Tuhan, kekuatannya di dalam kehidupan kita. Kita sudah memulai babak yang baru tentang program pemuridan, bagaimana Tuhan mau mengajar kita tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Kita mau mengalir di dalam pengajarannya yang luar biasa sehingga kita bisa memahami tentang seluruh maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kali ini saya akan bicara tentang 3 jenis bait suci. Karena tahun ini kita akan belajar tentang bait suci. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa arti bait suci? Bait suci atau rumah kudus atau bait suci Allah, rumah Allah yang kudus. Nah, kalau kita bicara tentang rumah, berarti kita sedang bicara tempat kediaman. Tempat kediaman. Jadi kalau kita bicara tentang bait suci Allah, artinya tempat kediaman Allah. Jadi pemikiran atau arti sederhananya mengenai bait suci Allah itu adalah tempat di mana Allah berdiam. Nah, saya akan mengulas tentang 3 jenis bait suci pada hari ini. Kita akan menerima berkatnya sehingga kita bisa menangkap pesan-pesan Tuhan pada hari ini, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita semua tentang 3 jenis bait Allah. Saya ingin kita akan membaca kitab suci yang kita akan baca dari 2 ayat pertama. Ayat pertama kita akan baca bersama-sama yang terambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi ayat yang kedua saya yang akan membacakannya di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Ya. 3 ayat ayat pertama di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8, kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saya akan membaca ayat yang kedua yang terambil dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sejak awal kitab suci, Allah tidak pernah digambarkan sebagai pribadi yang jauh dari manusia. Ini pemahaman awal yang saya harus kasih tahu kepada kita semua. Tetapi Dia adalah Allah yang peduli kepada manusia. Alkitab justru menunjukkan Dia adalah Allah yang hadir, Allah yang berjalan bersama dengan
manusia dan Allah yang ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Kita sudah membaca kitab yang pertama tadi tentang Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Itulah prinsip-prinsip kehidupan yang Tuhan mau manusia mengerti di dalam kita. Bahwa dalam setiap kesempatan apapun juga Allah mau berkomunikasi dengan kita. Dia mau berbicara dengan kita secara langsung. Dia mau hadir di antara kita. Seperti yang kita baca tadi, ya. Manusia mendengar bunyi langkah Tuhan. Tetapi nanti kita akan belajar secara khusus di masa yang akan datang. Kenapa tidak ada koneksivitas antara Tuhan mau hadir di waktu yang sejuk di Taman Eden itu. Kemudian manusia sudah tidak tahan dengan kehadiran Tuhan. Nah, ini dalam satu peristiwa yang lain lagi. Tetapi saya mau kasih tahu di sini bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa Ia rindu bersekutu dengan manusia. Dan kemudian di dalam setiap pergerakan sejarah perkembangan kehidupan manusia, maka Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8 kita bisa lihat di situ bahwa melalui Musa Tuhan memerintahkan supaya mereka harus membuat tempat kudus, artinya tempat tinggal Tuhan yang kudus, supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Saya mau garis bawahi di sini, saudara-saudari sekalian, bahwa Tuhan yang hidup diam bergerak itu, perintah Tuhan kepada umatnya itu adalah merupakan kerinduan yang besar bahwa Allah ingin berdiam dan berinteraksi dengan manusia. Nah, saya akan masuk kepada 3 jenis bait suci yang dimaksudkan tadi. Ingat ya, rumusan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini, titik awal arti yang sentral dari yang kita bicarakan pada hari ini adalah rumah Allah itu adalah tempat Allah berdiam. Itu saja rumusannya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami tentang ini, maka saya akan masuk kepada dalam bagian yang pertama. Bait suci yang pertama adalah bait suci personal atau bait suci pribadi seorang diri. Maka saya akan mengajak kita untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Saya mulai dari situ untuk bicara tentang bait suci secara pribadi atau bait suci personal. Lihat baik-baik di dalam pembacaan ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dia mulai membuat sesuatu yang sifatnya material. Debu tanah. Ayat bagian selanjutnya. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa arti daripada Allah menghembuskan nafasnya? Nafas itu bicara tentang kehidupan, saudara. Ya, hari ini semua kita di sini yang duduk di sini adalah orang-orang yang hidup. Kenapa saya katakan begitu? Karena masih bernafas. Jadi nafas itu adalah satu tanda kehidupan. Jadi kalau
manusia itu masih bernafas, berarti masih ada interaksi di antara kita semua, sehingga waktu kita menghirup, wah, itu seperti sesuatu yang menyegarkan, saudara. Kalau saudara mau praktekkan di dalam kehidupan saudara, pada waktu sangat capek sekali, penat, ya, ada persoalan yang besar, ya, coba lakukan ini, ya, hirup nafas panjang-panjang dan keluarkan. Saya selalu mempraktikkannya itu, saudara. Dan wah, ada sedikit tenaga yang luar biasa yang saya peroleh dari situ. Kenapa, saudara? Karena ayat ini, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Ketika dia menghembus, maka kita menghirup. Dan diproses di dalam tubuh kita, kemudian pembuangannya adalah karbon. Sesuatu yang dibutuhkan lagi makhluk hidup yang lain. Lihat baik-baik. Kita mulai diperkenalkan di sini dengan bagaimana cara Allah berinteraksi kepada manusia. Jadi tarik nafas panjang, kemudian buang sebagai pembuangan karbon. Itu luar biasa. Ini adalah merupakan salah satu contoh yang sangat kecil bagaimana Allah menghembuskan nafas hidup. Pertanyaannya adalah, kenapa di dalam kehidupan manusia itu ia memulai dengan menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia? Bukankah tumbuh-tumbuhan juga sama-sama kita belajar dulu di biologi makhluk hidup? Ya, bukankah binatang, ayam, kucing, kuda, kongkoriang, bekicot, dan lain sebagainya itu makhluk hidup? Tapi saya tidak pernah mendengar di dalam sejarah kitab suci bahwa ketika Tuhan Allah membentuk kongkoriang, ia menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Tidak pernah ada. Ya, yang ada di sini adalah manusia. Ini spesial. Kenapa, saudara? Karena dalam hembusan nafas hidup yang Tuhan kasih kepada manusia, itu adalah tanda di mana Allah mau berinteraksi dengan manusia. Kita harus kenal diri kita dulu, saudara. Ya, ini yang disebut dengan baik suci secara personal, secara pribadi. Mari kita merenungkan bahwa ingat, hidup kita ini adalah tempat di mana Allah berdiam. Katakan amin. Kalau hidup kita ini tempat di mana Allah berdiam, maka kita harus tahu selayaknya bagaimana kita menempatkan kehidupan kita untuk Tuhan berbicara, bekerja, melakukan karya-karya besarnya di dalam hidup kita melalui interaksi kita dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang selalu berinteraksi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan adalah orang yang secara maksimal Tuhan akan menggunakan hidupnya dengan luar biasa. Mari kita menggunakan kesempatan ini, saudara. Jika hidup kita adalah bait Tuhan atau bait sucinya, tempat kediamannya, maka kita harus melihat 3 perspektif sudut pandang yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, 3 hal. Yang pertama adalah cara kita hidup. Bagaimana kita hidup? Kehidupan itu adalah penting. Hidup itu penting. Ya, bukan cuma asal-asalan. Hidup itu penting. Jadi bagaimana kita mau menghargai
nafasnya Tuhan yang Dia hembuskan pada kita, kita hargai dengan mulai dengan satu sudut pandang. Kalau Tuhan taruh saya di dunia ini, maka hidup saya itu penting. Saya berguna. Saya punya manfaat. Saya punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Hidup itu penting. Dan kalau hidup ini penting, maka jalani kehidupan ini dengan instruksinya Tuhan. Yang kedua, cara pandang yang kedua, cara kita berbicara itu penting. Ya, berkomunikasi, berbicara. Saya mau membuktikan di sini, saudara, bahwa nafas hidup yang Tuhan sudah kasih pada kita itu ada hubungannya dengan komunikasi verbal, ya, secara verbal. Coba di sini ada ndak yang berbicara tidak pakai nafas? Saya mau lihat dulu, ya. Coba renungkan beberapa detik. Coba bicara di samping kiri kanan, tapi catatan jangan bernafas. Mulia, ya, ya. Baru kita bilang, nafas yang keluar, ya. Baru bilang, Papa, seberapa itu hembusan nafas yang keluar. Jadi, ini menunjukkan bahwa setiap komunikasi yang kita berikan itu adalah mengandung nafas-nafas yang Tuhan sudah kasih di dalam hidup kita. Maka dari itu, cara kita berbicara itu penting. Ya, artinya di sini, marilah kita membicarakan sesuatu yang bisa mendatangkan berkat bagi hidup kita, berkat bagi komunitas, berkat bagi orang lain. Katakan amin. Haleluya. Jadi bagaimana caranya? Iya, pelihara hidupmu sebagai tempat kediaman Allah. Cara pandang yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk memperlakukan sesama itu juga penting. Nah, jadi intinya di sini dari poin pertama yang saya bicarakan bahwa Allah ingin berbicara, mendengar, dan memulihkan kita dari dalam kehidupan kita. Jadi bait suci personal adalah, atau bait suci secara pribadi itu berarti hidup yang terbuka bagi kehadiran Allah setiap hari, setiap saat. Pada saat kita bernafas, kita harus tahu bahwa nafas yang kita hirup, nafas yang kita keluarkan, berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi pertimbangkan baik-baik. Jangan ada sampai unsur-unsur yang lain yang masuk ketika kita bernafas, menghirup udara segar dan mengeluarkannya menjadi karbon. Saudara-saudara sekalian, inilah yang ditanamkan di dalam firman Tuhan melalui Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kemudian jenis bait suci yang kedua, saya mau memulai dari ayat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Ya, ini selalu, ayat ini selalu dibicarakan kepada orang-orang yang sudah menunda-nunda, ya. Kapan? Tapi sebenarnya itu apa namanya? Maksud utamanya yang ini, saudara, ya. Saya mau kasih memperlihatkan kepada kita semua di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 itu, ya, dikatakan begini, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebenarnya maksud dari ayat ini adalah bagaimana Tuhan mau memperkenalkan manusia itu
bukan hanya seorang diri saja, tetapi dia memperkenalkan tentang poin yang kedua. Bait suci yang kedua artinya adalah bait suci komunal atau komunitas, kebersamaan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalammu? Jadi apa artinya di sini? Tempat Allah berdiam yang kedua, jenis tempat Allah berdiam yang kedua adalah komunitas. Jadi kita perhatikan saudara-saudara sekalian, kata kamu di situ ya, kata kamu itu berbentuk jamak. Artinya kita bersama-sama di dalam hadirat Allah. Nah, saya berikan satu contoh pada kesempatan ini, komunitas. Ini komunitas. Waktu kita ada di sini duduk bersama, ini komunitas. Komunitas itu adalah satu kumpulan orang yang terdiri dari lebih dari satu orang. Itu komunitas. Jadi kalau misalnya berdua, ada komunitas di situ, komunikasi. Ya. Nah, kira-kira apa yang Tuhan mau di dalam satu komunitas di sini? Saya memberikan 4 hal yang sangat penting. Yang pertama, komunitas itu adalah saling mengasihi. Kemudian yang kedua, komunitas itu ada misalnya satu kesalahan yang diperbuat, ya saling mengampuni. Kemudian yang ketiga, saling melayani, saling memberi hormat, bukan saling mengacaukan, bukan saling menjatuhkan. Itu kontra dari bagaimana Allah berdiam di dalam komunitas. Mari kita saling mendahului di dalam memberi hormat, bersama-sama menjalankan misi Tuhan. Itu komunitas. Nah, saya memiliki kerinduan yang sangat besar supaya kita memahami tentang apa arti satu komunitas. Berkumpulnya kita pada hari Senin di dalam persekutuan doa, apakah itu gabungan ataukah persekutuan doa di klaster masing-masing, mari kita mau manfaatkan kesempatan ini sebagai satu komunitas di mana Allah hadir bersama-sama dengan kita. Kita berdoa memuliakan Tuhan, ada hadirat Allah turun, maka kita merasa sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Itu komunitas, ya. Jadi Allah hadir secara komunitas di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa? Dia ada di dalam pria senior junior, wanita senior junior, kemudian ada di dalam pemuda, remaja, semuanya. Mari kita membangun ini. Saya pada tanggal 1 Februari mulai pemuridan ini. Saya ingin menanamkan satu fondasi yang benar di dalam komunitas. Jadikan semua komunitas kita di mana Allah hadir secara maksimal di dalam hidup kita. Katakan amin. Wow, luar biasa. Ada relasi yang luar biasa. Tidak ada lagi itu saling menjatuhkan, saling menurunkan derajat orang dan lain sebagainya. Mari kita semua saling bergandengan tangan bersama-sama untuk melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Minggu malam yang lalu saya bicara tentang bagaimana peristiwa yang terjadi di satu kota yang namanya Kapernaum. Di rumah seseorang di Kapernaum itu penuh dengan banyak orang. Yesus hadir di rumah itu. Ada orang yang tidak bisa berjalan lagi. Dia sakit. Bagaimana dia mau masuk di tengah-tengah kerumunan orang?
Tidak bisa masuk di ruang yang sesak dengan orang-orang. Di ruangan tengah, tiba-tiba, saya kurang tahu itu tidak dicatat di Alkitab saudara, ya. Apakah itu termasuk keluarganya atau satu komunitas, ya? Mungkin kalau saya mau kontekstualkan saat ini, apakah komunitas jalan pagi, itu saya kurang tahu, atau komunitas bersepeda yang 4 orang temannya ini kemudian, ya, mereka merasakan sesuatu yang orang ini perlu ditolong, ini orang sakit perlu ditolong. Apa yang terjadi saudara? 4 orang ini memiliki iman yang sangat radikal. Sudah tidak bisa ada, baru mau masuk mungkin orang kenapa masuk? Sudah bersesak, desak-desakan orang di dalam. Mereka sangat radikal. Kebersamaan itu penting. 4 orang ini ambil, ya, tandu-tandu, dia usung pergi ke atas rumah. Saya kurang tahu, ya, peristiwa setelah itu apakah tuan rumahnya komplain karena atap rumah dibongkar saudara. Dibongkar, kemudian diturunkan orang sakit pas di depan Yesus. Dan setelah itu terjadi, maka Yesus melihat iman yang radikal ini, dan dia memiliki belas kasihan dan menyembuhkan orang itu, dan sukacita di dalam kesembuhan itu terjadi. Saya mau di dalam komunitas kita pada kesempatan ini, ya, Tuhan mau bergerak dengan luar biasa ketika kita mulai bergandengan tangan untuk melihat siapa-siapa di antara kita yang butuh pertolongan doa, dan mereka akan didoakan. Katakan amin. Ya, mungkin si A, si B yang sakit, wah, kita perlu doakan sama-sama. Saya mulai ambil di rumah, ambil bagian untuk mendoakan si A, si B, si C. Ya, kami punya program di dalam kehidupan, ya, di dalam pribadi saya. Setiap orang yang menelepon saya, kemudian minta didoakan, dan itu saya lakukan di dalam hati saya. Orang ini Tuhan sembuhkan. Karena itu adalah spirit komunitas. Jangan orang di antara kita so sakit, ya, tobat, siapa suruh, dia tidak dengar-dengar. Jangan begitu, tidak boleh. Iman komunitas adalah iman yang memberkati kita semua. Siapapun di antara kita yang sakit, saya sendiri jemaat, ada nama A, B, C, D, dengar begitu masuk di telinganya saya, mereka sakit, saya mulai mengambil posisi pada waktu jam di mana saya berdoa, apakah itu bersama dengan Ibu Gembala dan juga secara pribadi, saya duduk dan mulai merenungkan, berdoa untuk orang-orang. Tolong Tuhan, jangankan itu, ya. Sedangkan orang yang saya tahu, ini orang selalu bicara yang kurang bagus tentang saya. Jadi saya mau bilang, tobatnya tidak. Tapi saya memberkati dia, Tuhan, sembuhkan orang itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu iman komunitas. Mari kita mulai bergerak seperti 4 orang yang memiliki iman yang radikal. Siapapun di antara kita, ya, urusan dia mau dia berlaku curang kepada siapapun, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan, supaya dia buka hatinya, dia bisa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, bisa ada interaksi dengan Tuhan, dan hadirat Allah turun secara pribadi dengan orang itu. Itu luar biasa saudara, ya. Nah, karena seperti yang pertama tadi, iman atau bait suci secara komunitas, kita punya juga hak prerogatif, ya. Saya mau kasih tipsnya saudara, bagaimana
bait suci secara pribadi itu efektif di dalam hidup kita. Jangan nanti terpaku ya ditopang oleh orang-orang. Secara pribadi Tuhan itu hadir secara personal. Misalnya kita di kamar sendirian, kita di kebun sendirian, dimanapun sendirian, jalin komunikasi dengan Tuhan. Bicara. Bagaimana saya bicara? Jangan nanti bro, saya bicara sendiri di kobong, orang lihat kayak orang gila saya bicara sendiri. Bicara dalam hati, ya. Kalau bicara dalam hati, siapa mau tahu kita sedang bicara? Itu loh, bagaimana kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan tolong, saya mau melakukan A, B, C. Tuhan, saya punya bagian di dalam tubuh ini sakit. Kiranya kemurahan dan anugerah-Mu tolong saya sembuhkan. Saya yakin Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Itu di dalam pribadi saudara. Ya, Tuhan bisa dengar. Karena apa? Kita adalah bait suci, tempat kediaman Allah secara personal. Mau tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang apapun, tidak dibatasi saudara. Berhubungan langsung dengan Tuhan secara personal kepada Tuhan. Dia sanggup membuka telinga saudara, dia bisa buka telinganya dan mendengarkan hal yang luar biasa di dalam kehidupan. Jangan sampai tunggu nanti hal-hal yang spektakuler. Ya, nanti tunggu siapa ini pendeta besar mau datang bikin KKR di lapangan Pamona Puselemba. Nah, tunggu itu, nanti kalau sudah ada itu baru saya mau ke sana. Ingat, Tuhan hadir secara personal di dalam kehidupan kita. Saudara bicara dalam hatimu, minta ampun dia dengar, minta tolong dia dengar, minta sesuatu yang bagaimana hidup kita ini lebih baik, dia sangat mendengar. Walaupun orang tidak dengar, saudara bicara dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bait suci secara fisik. Nah, bait suci secara fisik. Ini poin ini saya akan mau banyak menjelaskan di waktu-waktu yang akan datang. Tapi contoh-contoh tentang bait suci secara fisik, kehadiran Allah secara fisik itu umpamanya seperti ya. Jadi itu kita bisa lihat di dalam kitab suci bagaimana Habel membuat mezbah. Nah, itu secara fisik, mezbah. Dia memohon Tuhan hadir ketika dia menyelenggarakan penyembahan di mezbah, korban bakaran yang dia lakukan, yaitu korban sembelihan. Dan itu terjadi sampai pada bapak-bapak Alkitab atau bapak-bapak kitab suci, sampai pada Yakub. Nah, pada zaman Yakub, bangsa Israel setelah itu sudah menjadi satu bangsa, kemudian pindah ke Mesir, dijajah 430 tahun, dan kemudian keluar. Setelah itu pindah ke tanah Kanaan. Dari situ ada tokoh yang namanya Musa. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat tabernakel. Ini tahun depan saya akan bicara banyak tentang tabernakel. Tabernakel adalah tempat Allah hadir secara fisik. Itu tabernakel. Kemudian pada masa Daud, di mana tabut Tuhan itu pindah di tempat-tempat di mana-mana, ia membuat satu pondok. Tempat tabut Allah ditaruh di situ, itulah yang namanya Pondok Daud. Nah, Pondok Daud ini juga adalah tempat kehadiran Allah secara fisik. Kemudian dari situ Raja Salomo melalui perencanaan dari Raja Daud diperintahkan untuk membangun bait suci Salomo. Nah, bait suci itu sudah dibangun, tempat Allah hadir. Kemudian secara
garis yang panjang kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Di situ ada lagi yang disebut dengan rumah Allah, ya, bait suci. Nah, bait suci di situ. Kemudian pada akhirnya di dalam, ya, saya akan membacakannya di dalam satu bagian saja, Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikianlah juga anak domba ini. Ini sejarah yang panjang, tetapi yang saya mau garis bawahi tentang bait suci secara fisik di sini, ini bangunan ini. Jadi bangunan ini harus kita jadikan apa? Tempat beribadah, tempat di mana Allah hadir. Luangkan waktumu setiap hari Minggu, apakah itu 1,5 jam atau 2 jam atau lebih sedikit, ya, gunakan tempat ini sebagai tempat Allah hadir di dalam ibadah kita pada hari ini. Makanya kalau sudah masuk di sini, tidak usah lagi, ya, duduk ngobrol sana sini. Hadirat Allah turun, ya. Kita memuji menyembah Tuhan. Begitu puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Cuma dalam sekian, ya, lebih dari 1 jam kita merasakan itu. Saat ini ketika mendengar firman, kita dengar, ambil waktu khusus dengar firman. Di sini kita dimuridkan. Kemudian ini adalah tempat persekutuan kita. Begitu selesai ibadah, ya, saling ketemu, ngobrol, bagaimana sepanjang minggu, apa kabar, dan lain sebagainya. Kita ngobrol di sini, di rumah Tuhan, di mana kita akan melakukan satu persekutuan yang erat di sini, sehingga kita kembali ke rumah kita dengan membawa pulang berkat yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ayat terakhir saya bacakan kepada kita semua. Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga berkata begini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadikan hidup kita secara personal, komunitas, dan gereja ini